kawan-kawan, jadi memang kita sampai di sini saja sudah kelihatan banget tuh dampak dari abrasi, di mana banyak rumah-rumah yang sudah tertimbun, sudah turun banget. Kayaknya turun, tapi ini karena memang lumpurnya naik seperti rumah di sana. Dan rumah-rumah tersebut sudah ditinggalkan oleh penghuninya pindah ke tempat yang lain. Oke, kawan-kawan, kita terus ke utara. Hai teman-teman, salam Expania, ekspedisi paru-paru dunia, Indonesia, I love it. Teman-teman, kali ini Expania berada di tempat yang sangat jauh dari kota Jakarta, yaitu di Bekasi. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat sulit untuk saya maknai. Menggembirakan? Tidak juga, karena saya menyaksikan salah satu dampak kerusakan alam paling parah akibat manusia. Tetapi jika saya bilang ini menyedihkan, tidak sepenuhnya begitu, karena selalu ada harapan dalam setiap kesulitan. Tetapi buat saya, satu kata yang bisa menggambarkan perjalanan ini adalah tragis. Inilah Muara Gembong di utara Bekasi, Jawa Barat. Teman-teman, membandingkan Muara Gembong dengan daerah penyangga ibu kota Jakarta lainnya seperti Depok, Bogor, apalagi Serpong, rasanya tidak etis teman-teman, karena di sana penuh dengan kemewahan dan berkecukupan. Namun di Muara Gembong, tempat ini penuh dengan keprihatinan. Kabarnya, Muara Gembong dulu penuh dengan kelimpahan, kemewahan, dan bahkan disebut dengan kampung dolar. Namun karena keserakahan manusia, sekarang nasibnya luput dari perhatian dan bahkan terlupakan. Perjalanan menuju Muara Gembong, saya harus berkendara kurang lebih hampir 3 jam dari Jakarta, melewati kota Bekasi, dan terus ke arah utara melewati perkampungan dan persawahan menyusuri pinggir sungai Citarum. Kendaraan yang saya tumpangi hanya bisa mengantarkan saya sampai ke pusat kecamatan, dan selanjutnya saya harus melanjutkan perjalanan dengan perahu menuju muara sungai Citarum. Dan saya akan menuju salah satu kampung yang terkena dampak abrasi paling parah di Muara Gembong, di Kampung Beting, Desa Bahagia. Yes teman-teman, akhirnya kita sampai di, akhirnya kita naik perahu dan sekarang kita akan menyeberang ke Muara Gembong. Mas, berapa lama? Kira-kira sekitar 35 hingga 40 menit ya. Teman-teman, kali ini saya melakukan perjalanan bersama dengan teman-teman Ocean Defender Greenpeace Indonesia. Dan kami menyusuri sungai menuju muara sungai Citarum dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Teman-teman, jadi sekarang kita udah masuk ke saluran sungai yang kecil. Kita akan singgah dulu, mampir dulu di Shelter Alif Bata. Shelter Alif Bata adalah Pok Darwis atau kelompok sadar wisata yang dikelola oleh masyarakat di Muara Gembong. Jadi Pok Darwis Alif Bata inilah yang akan memandu kita nanti jalan-jalan di sekitar Muara Gembong. Yes teman-teman, tujuan kita adalah Shelter Alif Bata di Kampung Beting di Desa Bahagia. Untuk menuju Kampung Beting kita harus menggunakan perahu karena jalan mobil atau sepeda motor kondisinya sangat parah dan berbahaya. Pengurus Pok Darwis Alif Bata menyarankan kami untuk menggunakan perahu karena khawatir jika mobil terjebak dan sulit untuk keluar. Di sepanjang perjalanan menuju Kampung Beting, saya menemukan banyak sekali sisi lain dari Bekasi yang selama ini tidak pernah saya bayangkan. Kondisi rumah-rumah yang cukup memprihatinkan dan dengan keadaan sanitasi yang tidak sehat sama sekali. Ternyata masyarakat masih menggunakan sungai untuk buang air besar dan bahkan anak-anak juga ikut berenang mandi di sungai tersebut. Yes teman-teman, akhirnya kita sampai di mana ini Chris? Muara Gembong. Muara Gembong. Kampung Beting. Kampung Beting, Desa Bahagia. Iya. Jadi teman-teman, tujuan kita sebenarnya adalah ke Desa Bahagia ini dan kita akan melakukan trip berapa hari ya? Mungkin dua hari. Dan di sini adalah kampung apa di sini?
Kampung Beting, Desa Beting. Pantai Bahagia. Iya, di sini tempat produksi ibu-ibu mengolah olahan mangrove, dijadiin keripik, dijadiin sirup, dodol, coklat, kayak gitu. Seru kan guys? Ya, jadi kawan-kawan dalam 3 hari ke depan ini kita akan coba explore Muara Gembong ini. Kita lihat apa saja yang ada di sini, dan buat teman-teman yang khususnya di Jakarta nih yang nggak pernah ke sini, apalagi yang nggak pernah tahu ada tempat yang namanya Muara Gembong, Harus banget ke sini. ini kelewatan ini. Buat yang penasaran apa saja yang ada di sini, ikuti vlog ini sampai selesai. Serialnya entah berapa seri ini, mungkin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panas banget. Iya, siap-siap. Nah teman-teman, inilah Kampung Beting di Desa Bahagia. Kampung yang dulunya sangat makmur karena hasil tambak yang berlimpah. Tetapi karena eksploitasi yang tidak terkendali sehingga masyarakat membabat hutan mangrove sebagai sabuk pengaman sepanjang pesisir dan diubah menjadi tambak. Pembukaan tambak yang dilakukan secara masif dan mengorbankan hutan mangrove telah berubah menjadi bencana bagi Kampung Bahagia. Karena tanpa hutan mangrove, gelombang pasang akhirnya menghabisi tambak-tambak warga dan pelan-pelan juga menghabisi rumah warga. Sehingga masyarakat kehilangan sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Dan teman-teman, untuk melihat dampak abrasi yang lebih parah, kami akan mengunjungi Muara Beting. Nah teman-teman, sekarang kita sudah di perjalanan menuju Muara Beting. Jadi Muara Beting itu ada di utara Kampung Beting, dan kita nanti akan coba lihat, nanti kita akan lihat lokasi pantai yang sudah terdampak abrasi yang luar biasa. Dan di sekitar kita juga banyak sekali kita lihat rumah-rumah yang sudah terendam oleh lumpur karena abrasi. Nanti kita lihat dampak abrasi yang lebih dahsyat di sana. Di sana juga ada hutan mangrove dan segala macamnya. Lokasi tambak di sekeliling kita, teman-teman. Kawan-kawan, jadi memang kita sampai di sini saja sudah kelihatan banget tuh dampak dari abrasi, di mana banyak rumah-rumah yang sudah tertimbun, udah turun banget. Kayaknya turun, tapi ini karena memang lumpurnya naik seperti rumah di sana. Dan rumah-rumah tersebut sudah ditinggalkan oleh penghuninya pindah ke tempat yang lain. Dan bagi masyarakat yang mampu, sebagian kelihatan tadi sudah mencoba membangun rumah baru dengan membuat fondasi lebih tinggi. Oke, kawan-kawan, kita terus ke utara. Dan teman-teman, untuk melihat dampak abrasi yang lebih parah, kami akan mengunjungi Muara Beting yang terletak di sebelah utara Kampung Bahagia. Kami melakukan perjalanan menelusuri sungai di antara hutan mangrove dan tambak-tambak warga serta rumah penduduk yang terkena dampak dari abrasi. Teman-teman, melihat kondisi kampung Muara Beting saat ini, saya seperti merasa berada di daerah yang terpapar bencana yang sangat hebat. Diperkirakan hampir 2.000 warga meninggalkan Kampung Bahagia karena kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencarian. Sebagian dari mereka mencoba untuk bertahan, tetapi mereka hidup dalam keprihatinan, kemiskinan, akses terbatas, dan bahkan tanpa sumber air bersih karena sumur-sumur mereka terendam oleh air laut. Kawan-kawan, salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk tetap bertahan di Muara Gembong adalah dengan membangun rumah, mulai membangun rumah dengan sistem rumah panggung atau ditinggikan supaya bisa beradaptasi dengan air. Dan tadi kita lihat sudah beberapa masyarakat yang membangun rumah dengan jenis rumah panggung. Dan sekarang kita sudah memasuki hutan bakau. Ini udah bakau semua ya? Ya. Masih ada kampung? Ya. Masih ada? Ada aja orangnya. Ya, jadi kawan-kawan, salah satu rintangan melakukan perjalanan menyusuri kali ini adalah banyaknya sampah-sampah. Tapi sepanjang penglihatan saya ini yang banyak itu sampah organik dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar pesisir, dan itu nyangkut di mesin kapal perahu. Sudah beres dan kita jalan lagi ya.
Kawan-kawan, akhirnya kita sampai di ujung Muara Beting ini, tapi sayangnya perahu kita nggak bisa keluar karena ujung muaranya ketutupan pasir. Jadi kita naik ke darat dan berjalan kaki sampai ke pantai sana. Oke. Misi Pak. Kawan-kawan, sekarang kita berada di atas ya, di atas salah satu Bekas rumah warga. bekas rumah warga yang terdampak oleh abrasi. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan ini adalah bekas lantai, ini bukan bekas tapi ini lantai rumah yang sudah dihancurkan kemudian ditinggalkan oleh masyarakat dan pindah ke tempat lain akibat abrasi di Muara Gembong. Nah teman-teman, karena kita nggak bisa lewat langsung ke laut, di sini ada jembatan, itu panjang banget kawan-kawan. Dari sana sampai ke bibir pantai. Dan sekarang kita akan coba lihat kondisi pantai, Pantai Beting namanya, di kampung atau di desa Bahagia. Di desa Pantai Bahagia ya. Ya. Dan teman-teman, akhirnya kita sampai di Muara Beting di Desa Pantai Bahagia. Wow. Karena ini memang lagi pasang teman-teman, jadi airnya naik sampai ke bibir pantainya, dekat banget ya. Iya. Jadi dulu ini hutan bakau, kalau rumah penduduk dulu sampai di mana kan? Ini tadinya di sini juga masih banyak rumah warga. Oke. Sekitar satu kiloan lagi tuh pantai aslinya. Sebenarnya ini tadinya tambak. Oke. Tambak yang udah kena abrasi itu. Jadi 1 kilo lagi baru pantai, berarti ini tambak, di sini rumah penduduk. Rumah penduduk. Tapi sekarang kondisinya teman-teman, rumah penduduk nggak ada lagi, nggak ada sama sekali karena abrasi, dan tambaknya juga, dimana tambak ini dulu sebagai penghasilan utama masyarakat di sini ya. Dan dulu kabarnya kampung ini dikenal dengan Kampung Dolar. Itu Karena ceritanya memang, gimana? Di sini tuh memang hasil tambaknya itu lumayan banyak lah. Bagus banget lah gitu ya. Bagus banget. Sehari itu yang punya 8 hektar aja tuh orang tua bisa hari tuh 1-2 juta itu dapat. Sehari ya, kawan-kawan, sehari loh. Sehari Itu hasil hariannya aja, belum kalau panen udang windu, panen ikan bandeng, itu beda lagi. Tapi sejak abrasi terjadi kawan-kawan, itu drastis banget turunnya ya. Banget. Dan Sampai yang punya tambak juga ya, ada juga yang pindah dari Kampung Beting karena memang usahanya itu udah nggak bisa hilang lagi kemakan abrasi. Ya. Terus Kang Rahmat bisa bertahan nih, kenapa nih? Alhamdulillah saya masih bisa bertahan di sini karena memang saya masih cinta sama Beting dan saya pengen berusaha untuk gimana caranya bisa mengembalikan Beting seperti dulu lagi, julukan Kampung Dolar itu. Jadi bisa. Kampung Dolar itu karena memang banyak uang di sini gitu. Wah. Kawan-kawan, kita coba lihat situasi dari atas ya, dari drone, seperti apa situasi pantai Muara Beting ini sekarang, dan bayangkan 1 kilo dulu, 1 kilo ke sana itu pantai, dan ini banyak tambak, dan hari ini semuanya sedih ya kita ya. Ini tadinya muara nih, akses keluar masuknya perahu nelayan, cuma sekarang tertutup sama pasir. Jadi kita nggak bisa keluar masuk, teman-teman. Oke, Pak Rahmat. Wah. Teman-teman, beginilah penampakan Muara Beting saat ini. Tidak ada lagi yang tersisa selain puing-puing bangunan dan sisa-sisa hutan mangrove yang kondisinya pun sangat memprihatinkan. Kampung Dolar kini hanya tinggal sejarah karena masyarakatnya sudah meninggalkan kampung yang sudah habis ditelan oleh abrasi. Masyarakat Kampung Beting di Muara Gembong harus membayar sangat mahal atas semua ketelodoran di masa lalu. Alam sudah menetapkan hukumnya dan kita manusia harus menerimanya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua.
Ya kawan-kawan, begitu sudah kunjungan kita di Pantai Muara Beting di Desa Pantai Bahagia. Banyak cerita sedih memang pasca terjadinya bencana abrasi di sini. Saya menyebutnya bencana karena memang berdampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat di sini. Tapi tetap selalu ada harapan teman-teman, selalu ada peluang untuk bisa grow up, bangkit kembali, untuk bisa pulih. Dan mudah-mudahan kita doakan sama-sama masyarakat Muara Beting. Tentu butuh dukungan dari kita semua agar masyarakat di sini untuk bisa pulih dan bisa membangun kembali kehidupan mereka untuk bisa lebih baik di masa depan. Tapi teman-teman, perjalanan kita belum selesai di Muara Gembong. Kita akan mencoba melihat sisi lain dari Muara Gembong ini, kira-kira apa yang menarik. Tapi tetap saja ada sesuatu yang unik yang dimana teman-teman harus lihat dan ketahui, dan bahkan teman-teman saya sarankan teman-teman untuk harus berkunjung ke Muara Gembong. Thank you so much. Salam Expania, ekspedisi paru-paru dunia Indonesia. I love it. Kawan-kawan, di depan kita ini sudah apa? Jarak nggak usah ditinggal. Bangun Jawa. Kawan-kawan, teman-teman, itu dia lutung Jawanya, itu warnanya hitam pekat banget. Kemudian ekornya panjang, itu hampir 1 meter.